Bab 398. Perhitungan. Direktur Chang, kamu harus mengurusi masalah ini untuk Asosiasi Budo Kota B. Rai berbicara dengan nada mengancam, jika tidak, aku akan mencari sebuah penjelasan dari atasan kamu. Samuel mengertakkan giginya dan sambil tersenyum berkata, Tuan Rai, jangan khawatir, aku akan mencari tahu tentang masalah ini. Rai mendengus dingin, lalu berjalan pergi. Pada saat ini, Rusman Song meraung, dia menggelengkan jarinya dan berteriak dengan marah, Erikin, hari ini adalah hari di mana kamu akan mati. Apanya yang harus mati? Samuel dengan geram berkata, apa kamu menganggap Asosiasi Budo Kota B ini tidak ada? Rusman Song tiba-tiba tampak sangat malu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dirinya sendiri. Meskipun Asosiasi Budo Kota B akan menutup matanya, namun tidak mungkin dia menyerang Erikin di depan Samuel. Maaf, Direktur Chang, Rusman Song hanya dapat meminta maaf sambil menahan rasa malu. Setelah Erikin menyimpan tongkatnya, dia memandang Rusman Song dengan dingin, lalu menoleh dan pergi. Saudara Qin, mohon tunggu sebentar. Kali ini, Enrizu mengejar kemari dari jarak yang tidak terlalu jauh. Dia tersenyum, Saudara Qin, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, kata Erikin. Istirahat sebentar saja sudah akan membaik. Enrizu mengangguk lembut dan berkata, aku kebetulan memiliki obat emas di rumahku. Bagaimana jika pergi ke rumah kami? Erikin ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, kebetulan aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Jadi, Erikin masuk ke dalam mobil keluarga Zhu. Dalam perjalanan, Erikin terus memikirkan pria misterius itu. Apa latar belakang senjata ajaib yang ada di genggamannya itu? Bahkan keluarga-keluarga Su dan keluarga Chu yang merupakan keluarga besar itu sepertinya juga akan sulit untuk mengeluarkan senjata tingkatan dewa seperti itu. Dan orang misterius ini benar-benar datang membawa senjata hebat itu untuk merebut barang, ini benar-benar sangat tidak masuk akal. Saudara Qin benar-benar pemberani hingga kamu dapat satu melawan 10 orang. Enrizu terkekeh. Erikin melirik ke Enrizu dan berkata, Nona Zhu terlalu memuji, aku melakukannya karena tidak ada cara lain lagi, hal seperti ini tidak pantas untuk dipuji. Enrizu tidak berpikir demikian. Dia berkata, di dalam keputusasaan, ada dua pilihan, yaitu berdiri atau menyerah. Erikin tersenyum dan tidak berbicara. Mobil dengan cepat tiba di Zumanor, Enrizu mengeluarkan obat dan mengoleskan obat pada luka Erikin. Gambaran ini terlihat agak indah. Hal ini juga membuat Mulan marah, dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan ingin menebas Erikin. Setelah Erikin merasakan energi pembunuh, dia tersenyum dan berkata, Nona Zhu, aku akan melakukannya sendiri. Enrizu tersenyum dan menyerahkan obat di tangannya kepada Erikin. Nona Zhu, aku sangat penasaran dengan wajah seperti apa yang ada di balik kadarmu. Erikin meletakkan obat di atas meja dan memandang Enrizu dengan tatapan bercanda. Enrizu terkekeh, bagaimana menurutmu? Pasti sangat cantik. Erikin berkata dengan jujur, aku pikir itu pasti wajah yang sangat cantik dibanding semua makhluk. Tuan Qin benar-benar bisa memuji orang lain. Enrizu menutup mulutnya dan tersenyum. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kata Erikin. Kali ini, Erikin berkata dengan wajah serius, aku sangat ingin tahu tentang satu hal. Bagaimana dapat tahu bahwa mereka akan mengepung aku pada hari ini? Enrizu berpikir sejenak dan berkata, aku mendengar orang menyebutkannya secara tidak sengaja. Ini jelas alasan, karena Enrizu tidak ingin mengatakannya dan Erikin juga tidak bertanya lagi. Mengapa kamu tidak menahan aku? Erikin melanjutkan. Enrizu tersenyum tipis, karena aku ingin melihat bagaimana tanggapan kamu. Erikin terdiam. Perasaan yang diberikan Enrizu kepada Erikin sangat mirip dengan Evelyn. Kedua wanita ini tidak dapat ditebak. Teddy sedang berlatih dalam waktu dekat ini. Enrizu tersenyum ringan. Kamu harus berhati-hati, karena begitu dia keluar, kamu pasti akan menjadi orang pertama yang dicarinya. Setelah mendengar ini, Erikin tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, di mataku, Teddy itu tidak ada apa-apanya. Murid peringkat pertama kota G tidak layak disebut.
Andrew Zhu mengedipkan matanya dan berkata sambil bercanda. Eric Qin berkata dengan ringan, hanya ada 2 orang yang benar-benar membuatku merasa tidak enak. 2 orang yang mana? Tanya Andrew Zhu. Kamu dan Kim Han dari keluarga Han. Eric Qin bangkit, Nona Zhu, ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Tanpa memberi kesempatan kepada Andrew Zhu untuk berbicara, Eric Qin pun langsung keluar dari Zhu Manor. Nona. Setelah Eric Qin pergi, Mulan langsung berlutut di atas tanah. Aku tidak tahu mengapa kamu begitu baik terhadap Eric Qin. Dia hanya orang yang tidak ada apa-apanya. Mulan mengertakkan giginya. Andrew Zhu meliriknya, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak mengerti. Nona, Mulan ingin mengatakan sesuatu, tapi Andrew Zhu sudah pergi menjauh secara perlahan. Setelah kembali ke apartemen, Bella Fang dan Haris berjalan bersamaan ke arah Mari. Ada apa denganmu? Kenapa darahnya begitu banyak? Bella Fang tampak panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Akan tetapi Eric Qin menyeringai dan berkata, kesempatannya sudah datang. Kesempatan apa? Bella Fang berkata dengan bingung. Eric Qin memandang Haris dan berkata, aku akan segera melakukan apa yang aku janjikan kepadamu. Haris mengernyit dan berkata, mungkinkah kamu terluka parah karena hal ini? Tentu saja tidak. Eric Qin memutar matanya, jangan terlalu percaya diri. Haris mendengus pelan. Meskipun dia tidak berbicara lagi, tetapi dia masih memiliki perasaan aneh di hatinya. Kemudian Eric Qin memandang Bella Fang dan berkata sambil tersenyum, sudahlah, untuk apa kamu menangis? Jangan menangis seperti ini setiap kali aku terluka. Bella Fang menyeka air matanya dan tersengguk, aku selalu merasa harus menangis untukmu cepat atau lambat. Omong kosong. Eric Qin memutar matanya, sudahlah, aku sedikit lelah, aku akan beristirahat. Setelah kembali ke kamarnya, Eric Qin duduk bersila di atas tempat tidur dan dengan perlahan mengatur nafasnya. Pukulan dari Grand Superior Master memang mengerikan, dan bahkan tubuh Eric Qin yang begitu keras saja tidak dapat menahannya. Aku tidak tahu seberapa menakutkannya seorang Grand Superior Master yang sebenarnya. Seru Eric Qin. Di malam hari, luka di tubuh Eric Qin perlahan membaik. Dia mengatur nafasnya ke hingga puncak dan kemudian berjalan keluar rumah. Partai Tian Yuan, Rusman Song sedang minum-minum dan bersenang-senang. Kemarilah, hangatkan anggurnya untukku. Rusman Song menyerahkan anggur berharga di tangannya kepada pelayan di sampingnya. 10 menit kemudian, Rusman Song tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, di mana anggurku? Mengapa sangat lambat? Ini dia. Segera terdengar sebuah suara yang tidak jauh dari sana. Setelah itu, dia melihat pelayan itu membawa anggur. Kenapa lamban sekali? Teriak Rusman Song. Dia dalam suasana hati yang buruk hari ini, yaitu, dia gagal membunuh Eric Qin dan kehilangan 16 triliun rupiah lagi. Dia tidak ada tempat untuk melampiaskan napasnya, jadi dia menendang dada pelayan tersebut. Hal yang membuat Rusman Song kaget adalah pelayan itu tidak bergerak, bahkan memegang betisnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.